Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Maketama Group. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa strategi dari sebuah manufacturer atau konveksi supaya bisa melakukan ekspor ya. Yang pertama adalah strategi marketing ya. Jadi marketingnya ini memang harus baik ya. Pertama kita harus betul-betul menentukan target market kita negara apa, misalnya Amerika atau Eropa. Nah, kita harus benar-benar mengetahui di channel marketing mana yang paling cocok untuk negara tersebut. Apakah kita harus mengiklankan, misalnya contoh Amerika, target market kita Amerika karena pangsa pasarnya yang paling besar di dunia. Ya kita harus melihat apakah kita mesti mengiklankan di Amazon atau kita mengiklankan di Alibaba atau bisa menggunakan Google SEO dan lain atau sosial media. Nah, ini semua channel marketing ini harus betul-betul kita pergunakan dengan baik ya untuk menembus pasar ekspor. Lalu yang berikutnya adalah dari segi produk ya. Ketika kita ingin ekspor, produk Anda memang harus berkualitas ekspor ya. Jadi untuk kualitas tidak bisa ditoleransi lagi, harus betul-betul Anda mengetahui bagaimana kualitas barang yang memang layak diekspor ya. Jadi tidak boleh ada lagi kualitas-kualitas yang kurang lebih gitu. Jadi semua barang yang Anda kirim, yang Anda produksi memang harus betul-betul berstandar internasional, dari mulai jahitannya, dari mulai bahan yang digunakan, dari mulai dan juga ke packaging yang Anda akan gunakan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah dari segi pricing. Nah, ini sangat penting ya, pricing ini ketika Anda ingin ekspor, Anda tidak boleh buta dengan harga ya. Anda harus mengetahui siapa pesaing kita, negara mana pesaing kita. Biasanya pesaing-pesaing itu ada di negara-negara pasti Cina ya, India. Anda harus mengetahui berapa harga jual yang mereka jual ketika mereka akan ekspor gitu loh. Nah, itu harus dilakukan research ya pada perusahaan-perusahaan di sana ya, Cina dan India biasanya. Lalu, nah ini juga cukup penting, kapasitas produksi juga Anda harus stabil ya ketika kita ingin ekspor. Tidak boleh kapasitas itu naik turun gitu. Nah, Anda harus betul-betul memiliki pakem. Misalnya satu bulan Anda bisa memproduksi 5.000 ya, harus 5.000 gitu loh. Karena para buyer tersebut memang yang pertama ditanyakan oleh mereka bukan harga. Yang pertama ditanyakan oleh mereka adalah kapasitas dari produksi kita gitu loh. Kita bilang 5.000 ya, Anda harus memenuhi 5.000 ya. Karena biasanya mereka menggunakan kontrak-kontrak yang memang biasanya ada penalti kalau misalnya kita memang tidak bisa memenuhi target quantity tersebut. Lalu yang berikutnya adalah Anda harus mengenal banyak forwarder ya. Jadi ketika Anda menargetkan negara misalnya USA, Timur Tengah atau Eropa atau Asia dan dimanapun, biasakan Anda meminta special rate supaya klien Anda yang membayar tidak membayar terlalu mahal gitu. Karena memang ada forwarder ini berbeda-beda. Forwarder misalnya ketika Anda mengirim ke USA, contohnya misalnya menggunakan DHL atau FedEx, mereka memiliki rate yang bagus karena memang mereka base-nya ada di Amerika. Atau misalnya ketika kalian memiliki klien di Timur Tengah misalnya, ya kalian bisa menggunakan memang forwarder yang memiliki base di Timur Tengah, contohnya seperti Aramex. Nah, itu kalian akan mendapatkan rate yang bagus sehingga klien kalian bisa lebih happy bekerja sama dengan kalian. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus memiliki core product yang jelas. Nah, ini sangat penting ya teman-teman supaya klien ini tidak abu-abu gitu. Misalnya banyak sekali manufacturer tas ini berbagai macam perbedaan. Ketika Anda memiliki produk misalnya tas perempuan, jangan dicampur-campur dengan koper karena itu udah berbeda lagi gitu loh dunianya. Dan juga misalnya ransel itu juga udah berbeda lagi gitu loh, cara produksinya, tekniknya dan lain sebagainya. Itu Anda tidak bisa campur adukan, jangan palu gada. Anda harus memiliki spesifikasi produk yang memang Anda ahli, apakah small accessories
ya, dompet dan lain sebagainya, atau tas perempuan, atau memang Anda ahli di tas laki-laki ya, atau koper. Nah, yang mana Anda harus pilih ya. Nah, tergantung dengan memang keahlian dari manufacturer Anda masing-masing. Lalu yang terakhir adalah website ya. Jadi website ini harus betul-betul terlihat profesional ya. Anda bisa lihat di Google, di YouTube, gimana caranya membuat website yang memang profesional, yang terlihat pabrik Anda terlihat bagus, rapi, kalau bisa menggunakan seragam, tempat kerjanya dirapikan, dan kalau bisa memang ada sertifikat-sertifikat yang Anda cantumkan di dalam website. Nah itu, dan juga mungkin bisa mencantumkan komen-komen dari klien-klien existing Anda. Kalian minta testimoni, nah itu juga sangat membantu supaya perusahaan Anda terlihat profesional dan klien di luar sana yakin untuk mempercayakan produksi di tempat kita. Demikian tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya.